Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf kelas 3B dengan NIM 21214141. Video ini saya buat untuk melaksanakan tugas ulangan tengah semester mata kuliah tafsir ayat-ayat ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmadi Faturrahman Dadiri. Yang pertama, saya akan membacakan tentang surat Al-Ghafir ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La dzulma al-yawm. Innallaha sari'ul hisab. Dari ayat ini dapat saya renungkan bahwa kita harus senantiasa mengingat bahwa baik dan buruk perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya, sama rata tanpa ada pengecualian, sehingga kita senantiasa selalu berhati-hati ketika melakukan semua hal. Yang selanjutnya yaitu Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabta'i fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minal dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tab'il fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dari ayat ini dapat saya renungkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus meluangkan waktu untuk mencari bekal di akhirat nanti, karena di dunia hanya sementara, maka kita harus memperbaiki ibadah. Selain itu, kita juga jangan menjadi beban orang lain. Maka dari itu, kita harus bekerja dan berusaha sebaik-baiknya dan berbuat baik kepada siapapun, serta ikut menjaga bumi dan alam semesta dengan cara tidak merusak hutan, melakukan reboisasi, tidak membuang sampah sembarangan, agar bumi kita tidak mengalami kerusakan dan alam akan senantiasa bersahabat dan memberikan manfaat bagi kita semua. Ayat selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan shadidan. Dari ayat ini dapat saya renungkan bahwa jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dalam berbagai segi kehidupan, misalnya dalam segi ekonomi dan segi agama. Segi ekonomi maksudnya kita tidak boleh bergantung dengan orang lain, seperti mengemis, meminta-minta. Dan dalam segi agama yaitu maksudnya akhlak dan akidah kita harus dijaga agar tidak rusak. Maka untuk mendapatkan itu semua, kita harus mendidik agar generasi kita untuk berdikari, yaitu dengan disekolahkan di sekolah yang seimbang antara segi ilmu pengetahuan dan teknologi dan segi agama, agar tercipta generasi yang unggul. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dari ayat ini dapat saya renungkan bahwa kita harus senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, walaupun banyak ataupun sedikit. Jika kita menjalaninya dengan ikhlas, maka nikmat tersebut tanpa disadari akan bertambah. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tud'lu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dari ayat ini yang dapat saya renungkan bahwa tantangan kita untuk tidak mengikuti hal yang sama seperti di masa lampau, yaitu berupa suap menyuap, korupsi, dan lain-lain. Dan kita harus menjauhinya karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat merugikan orang banyak. At-Taubah ayat 60.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghariminna wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Dari ayat ini yang dapat saya renungkan adalah bahwa kita setiap berzakat, bersedekah ataupun memberi harus tepat sasaran sehingga manfaatnya akan tersampaikan dengan baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.